Kabar terkini. Persada FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar, di kesempatan siang hari ini Selasa 12 Sya'ban 1443 Hijriah atau juga di 15 Maret 2022. Kami hadirkan ya program spesial kita di Kabar Terkini Persada FM. Nah, kami update ya informasi terkini pendengar terkait dengan banjir yang saat ini rendam Purworejo, Jawa Tengah. Nah, bagaimana informasinya? Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Tri Hartono. Beliau selaku anggota SAR MTA Purworejo. Seperti apa informasinya kami hadirkan di Kabar Terkini Persada FM. Kabar terkini. Persada FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri Hartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik rekan ini. Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana nih ya rekan Tri Hartono yang ada di sana? Ya, alhamdulillah untuk sekarang kondisi sudah cukup reda hujan. Sekarang sudah kondisi cuaca sudah mendung dan sudah ada tanda-tanda air juga sedikit demi sedikit surut. Meskipun surutnya hanya sekitar 1 sentian. Oh begitu. Nah ini bisa diinfokan terlebih dahulu. Kalau posisi tepatnya saat ini ada di mana ini? Untuk sekarang kami sendiri berada di Kecamatan Bayan. Kami memantau di Desa Tangkisan, kemudian Desa Kerandegan. Untuk banjir di wilayah Purworejo sendiri memang ada di beberapa lokasi itu memang ada juga di daerah Bitur itu ada Desa Brengkol, kemudian Desa Tunjung Tejo, kemudian Desa Sumber dan Desa Waru itu juga ada juga banjir di sana. Kemudian di Desa Ambutu itu juga ada begitu. Baik, ini kalau apa ya istilahnya kronologi awalnya itu seperti apa? Apakah memang betul-betul dari pagi ini tadi atau sudah hujan deras dari semalam atau seperti apa? Bisa diceritakan terlebih dahulu. Ya, jadi untuk cuaca tadi malam memang hujan cukup lebat dan jadi sudah tadi malam itu sudah ada tanda-tanda air akan naik, namun mulai naik itu di wilayah Desa Tangkisan sendiri itu di sekitar waktu subuh itu air sudah mulai masuk di beberapa rumah, bahkan sudah sekitar 1 meter itu waktu subuh. Untuk sekarang sendiri itu air sudah lumayan tinggi, itu ada yang sampai 1,5 meter itu sudah ada itu. Jadi sudah mulai mengungsi warga-warganya. Oh, kalau mengungsi ini disediakan tempat di daerah mana? Atau apakah masih dekat terjangkau dengan lokasi atau seperti apa? Oke, jadi untuk wilayah pengungsian yang disediakan desa itu ada total 10 titik itu ya masih terdekat terjangkau dari warga yang terdampak, mulai dari wilayah perangkat, kemudian ada juga di gedung yang memang dikhususkan untuk pengungsian. Begitu. Berarti ini tadi untuk air ketinggiannya kurang lebih bisa mencapai 1,5 meter ya? Ya, itu yang paling terdampak paling tinggi itu 1,5 meter. Tapi kalau rata-rata di sekitar jalan dan itu sekitar setinggi 80 sentian itulah. Rata sekitar 80 senti. Kalau yang tertinggi ini tadi di daerah mana yang paling tingginya? Ini tadi juga masih masuk wilayah Tangkisan itu gitu. Yang paling dekat dengan tanggul sungai Kali Jali itu yang paling tinggi posisi banjirnya. Oh iya. Nah kalau kondisi majelis MTA di sana bagaimana? Alhamdulillah untuk majelis itu kan berada di dataran cukup tinggi, jadi masih aman dari jangkauan banjir seperti itu. Alhamdulillah. Jadi masih cukup aman ya. Iya. Ya. Kalau terkait dengan evakuasi warga yang terdampak ini apakah sudah ada berbagai kegiatan di sana? Kemudian bagaimana untuk logistiknya juga? Untuk evakuasi, jadi tadi habis subuh itu memang air sudah naik. Ini dimulai dari inisiatif dari warga sendiri, itu sudah mulai evakuasi barang-barang ya, mulai dari kendaraan bermotor itu sudah dievakuasi ke tempat lebih tinggi. Kemudian tadi sudah cukup jam 6 itu mulai ada dari relawan BPD itu juga sudah menurunkan perahunya untuk membantu
warga yang membutuhkan evakuasi. Berarti kalau yang sudah terjun di sana yang nampak dari mana ini? BPBD, SAR MTA, Ya, mana lagi yang sudah kelihatan? Ya, tadi yang nampak itu dari relawan BPBD, juga ada dari PMI, seperti itu. Untuk SAR kita masih difokuskan di dapur umum karena tadi memang sudah tercover untuk evakuasi di sini, seperti itu. Gitu ya. Baik. Ya. Kalau rumahnya Mas Tri sendiri bagaimana ini? Apakah juga terendam banjir? Terdampak nggak? Ya, rumah saya juga termasuk terendam banjir. Itu ya tadi di dalam rumah sebelum saya berangkat evakuasi tadi sekitar 60 cm tadi di dalam rumah. Kemudian kalau keluar ya udah sekitar 1 meteran itu udah keluar di luar rumah. Kalau gitu berarti air naiknya mulai kapan ini kalau di tempatnya Mas Tri? Sama tadi tempat Dari saya malam juga? tadi naik sekitar subuh tadi sudah Subuh. mulai naik. Kemudian tadi jam 6 mulai tinggi, akhirnya kami evakuasi dan keluarga. Oh begitu. Kemudian kalau berarti barang-barang berharga bagaimana? Ditinggalkan juga atau diamankan di tempat tertentu? Ya, tadi alhamdulillah sudah antisipasi untuk barang-barang berharga tadi ya sudah kami amankan lah semaksimalnya di tempat yang lebih tinggi ya. Kebetulan memang ada tempat yang dikhususkan untuk panggung lah, itu panggung itu memang antisipasi banjir karena dulu pernah terjadi banjir itu terakhir tahun 2016 itu memang banjir cukup tinggi, jadi memang kami itu mempersiapkan diri kalau andai kata terjadi lebih lagi gitu. Ya. Berarti sebelum ini terjadi tahun 2016 ya? Iya, itu yang cukup lama ya tinggi itu sebetulnya. banjirnya itu cukup tinggi 2016. Keluarga bagaimana? Aman, sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah, sehat, aman. Alhamdulillah. Baik, nah ini tentunya juga tidak mudah ya ketika rumah Mas Tri juga terendam banjir, keluarga juga terdampak, tetapi Mas Tri dengan ikhlas, sukarela ini justru juga menjadi relawan membantu saudara-saudara kita yang lainnya. Ini sebetulnya apa sih yang menggerakkan hati Mas Tri bisa begitu luar biasa, begitu bersemangat? Ya, pertama pasti ya karena menghadapi doa Allah SWT, dari ngaji lah bareng-bareng, kemudian ya intinya pertama menghadapi doa Allah, kemudian ya karena pengen bantu aja sesama supaya tidak ada lagi yang terdampak lebih parah, supaya bisa menyelesaikan masalah bersama-sama seperti itu. Siap. Memang ini ya, apa ya istilahnya? Ngaji, ya. Kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi begitu ya Mas Tri ya? Iya, kalau nggak kita siapa lagi. Nah kemudian Mas Tri, kita juga penasaran nih, banjir yang terjadi ini sebetulnya dari luapan sungai atau mungkin ada sebab yang lainnya? Ya, pertama itu hujan lebat, kemudian dari hasilnya kan sungai meluap, itu di Sungai Jali, jadi memang di sebelah utara itu memang meluap, jadi airnya kan karena wilayah Tangisan itu kan dengan tanggul itu kan masih tinggi tanggulnya, jadi kalau air di wilayah atas itu meluap, airnya kan sulit untuk air itu keluar dari wilayah Tangisan. Ya, ini memang kalau kita lihat di video yang bisa barangkali nanti para pendengar bisa lihat, bisa simak di YouTube, begitu. Ini juga cukup dalam ya, dan kondisinya memang ya bisa dilihat langsung seperti ini. Ini airnya juga berwarna coklat, dan ini kalau untuk anak-anak bagaimana nih? Alhamdulillah anak-anak sudah di tempat evakuasi semua. Mulai dari tadi yang disebutkan ada di perangkat desa, kemudian di wilayah gedung pengungsian, kemudian ada di kandang sapi. Itu kandang sapi kan lumayan tinggi, ada 3 tingkat, jadi masih bisa untuk mengamankan anak-anak. Masya Allah. Ya, kalau begitu dari segi dapur umum nih, untuk pendirian dapur umum ini lokasinya yang didirikan oleh warga MTA ada di mana, Mas Tri? Untuk majelis itu mendirikan dapur umum di Majelis MTA Cabang Bayan, itu di Cabang Bayan. Ya. Kalau saat ini apakah masih hujan di sana? Alhamdulillah sudah reda, sekarang mendung sekarang kondisinya. Oh, sekarang mendung.
Iya. Oh, ya. Kalau dari segi kebutuhan warga yang saat ini mendesak, Mas Tri, ini apa nih yang barangkali saudara-saudara kita yang juga menyimak Radio Persada FM di berbagai wilayah, khususnya yang ada di sekitar sana, yang nanti ingin turut membantu, apa nih kebutuhan yang paling dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan tentu saja yaitu logistik ya, bahan makanan, karena bagian besar tadi terendam air, jadi yang paling dibutuhkan bahan makanan itu. Nanti kan untuk dapur seperti itu. Oh iya. Jadi untuk bahan makanan logistik ini ya yang saat ini betul-betul dibutuhkan. Barangkali saudara kita yang ingin membantu mengeluarkan tangan untuk bantu saudara-saudara kita yang ada di Purworejo ya Mas Tri ya. Oke, siap. Apa nih pesan yang bisa disampaikan barangkali untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk saudara kita yang terdampak banjir, ataupun juga mungkin para pendengar yang punya keluarga yang ada di sana. Ini bisa disampaikan pesan apa nih? Monggo Mas Tri. Ya, pertama tentu kita harus senantiasa bersabar, karena memang segala ujian itu kan dari Allah SWT. Kita pasti sudah pernah tentu kita mempersiapkan diri. Jadi pertama kan kita sudah pernah banjir, jadi tentu kita harus persiapkan diri dan senantiasa bersabar ketika kita menghadapi musibah dari Allah SWT. Seperti itu. Ya, baik. Satu lagi Mas Tri, ini juga kita ingin tahu untuk SAR MTA yang juga ikut aktif di sana, ini dari Purworejo atau dari Solo juga sudah ada yang hadir nih Mas Tri? Untuk sekarang ini dari Solo kelihatannya masih perjalanan, kemudian dari Jogja ini juga sudah mulai meluncur. Tadi konfirmasi terakhir belum sampai, jadi tinggal menunggu kedatangan teman-teman kita saja nanti dari SAR wilayah lain. Oh, siap. Ya, barangkali masih dalam perjalanan ke sana, mudah-mudahan lancar perjalanan ke sana, dan juga untuk saudara-saudara kita, juga teman-teman tim yang bertugas di sana, sehat-sehat semuanya, semangat selalu ya, Mas Tri juga ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Tri, mudah-mudahan sehat selalu, cepat surut juga banjirnya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara kita langsung bersama dengan Mas Tri Hartono. Beliau ini selaku anggota SAR MTA Purworejo, dan ya tempatnya Mas Tri sekeluarga ini juga terdampak, dan juga tadi kalau kita bisa lihat, nanti juga Anda bisa menyimak di YouTube 102,2 Persada FM. Ini bagaimana kondisinya saat ini terkini, dan tadi untuk bantuan yang bisa saat ini sangat dibutuhkan adalah logistik atau berbagai bahan makanan. Dan demikian laporan langsung dari Mas Tri Hartono, anggota SAR MTA dari Purworejo, melaporkan langsung untuk kabar terkini Persada FM. Kabar terkini Persada FM.